Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 22 yang beranggotakan sebagai berikut. Jadi, kami di sini ingin menjelaskan mengenai student project interprofesional kami atau yang bisa disebut dengan IPE mengenai peranan masing-masing prodi dalam kolaborasi IPE. Jadi, sebelum masuk ke dalam pendapat masing-masing program studi, jadi kita harus mengetahui apa itu IPE. Menurut World Health Organization atau WHO, interprofessional education atau IPE terjadi saat dua atau lebih individu dari profesi yang berbeda saling berbagi pengetahuan dan keterampilan serta belajar satu sama lain yang bertujuan untuk menciptakan kolaborasi yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Definisi lain dari interprofessional education yaitu suatu pendekatan kritis untuk mempersiapkan mahasiswa memasuki angkatan kerja kesehatan, di mana kerjasama tim dan kolaborasi adalah kompetensi yang penting. Lalu, profesi apa sajakah yang mengikuti IPE ini? Di Universitas Udayana, ada 7 program studi yang mengikuti IPE. Di antaranya adalah program studi pendidikan dokter, program studi pendidikan dokter gigi, program studi kesehatan masyarakat, program studi psikologi, program studi fisioterapi, program studi keperawatan, dan juga program studi farmasi. Langsung saja kita masuk ke pendapat masing-masing prodi tersebut. Menurut WHO, seorang dokter berpegang pada 5 prinsip atau yang disebut The Five Star Doctor untuk melaksanakan tugasnya untuk memenuhi persyaratan, relevansi, kualitas, dan efektivitas biaya dan keadilan dalam kesehatan. Adapun Five Star Doctor antara lain, yang pertama, care provider, yaitu selain memberikan perawatan individu, seorang dokter juga harus memperhitungkan kebutuhan total pasien dan bertanggung jawab atasnya, dari mulai keadaan fisik, mental, dan sosial pasien. Yang selanjutnya adalah decision maker, yaitu seorang dokter harus dapat mengambil keputusan. Kedua, ada komunikator, jadi seorang dokter juga harus mampu untuk berkomunikasi baik terhadap pasien maupun keluarga. Dan yang keempat, ada juga community leader, seorang dokter tidak hanya mengobati seorang individu, tapi juga mampu untuk mengajak komunikasi, mulai berpikir positif dan tertarik terhadap kesehatan, sehingga akan menguntungkan banyak hal. Kemungkinan ada pun yang kelima, yaitu manajer, kemampuan untuk mengatur kemungkinan seorang dokter untuk saling bertukar informasi, membuat keputusan yang baik dan bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya. Dokter gigi memiliki asas etika, yaitu memberikan perhatian kepada hak autonomi pasien, mengutamakan pasien, menghindarkan pasien dari kerugian, dan bersikap adil dan jujur kepada pasien. Peran dokter gigi dalam tenaga kesehatan adalah memberikan pemeriksaan dan diagnosa kepada pasien, kemudian memberikan rekomendasi obat kepada apoteker. Dokter gigi dalam merawat pasien sendiri, dokter gigi harus bekerja sama dengan perawat untuk menjaga hygiene dari pasien. Oleh karena itu, dokter gigi harus dapat bekerja sama dengan baik kepada perawat dan tenaga kesehatan yang lainnya. Kesehatan masyarakat merupakan kombinasi dari ilmu pengetahuan, keterampilan, moral, serta etika yang bertujuan untuk upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat, memperpanjang hidup, mencegah penyakit, dan memenuhi kebutuhan menyeluruh dalam kesehatan dengan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat hidup sehat secara mandiri. Peranan tenaga kesehatan masyarakat dalam kolaborasi IPE yang pertama yaitu memantau status kesehatan untuk identifikasi masalah kesehatan di masyarakat. Yang kedua, mendiagnosis dan menyelidiki masalah kesehatan dan bahaya kesehatan dalam masyarakat. Yang ketiga, menginformasikan, memberdayakan, dan mendidik masyarakat terkait masalah kesehatan. Yang keempat, menggerakkan berbagai kemitraan yang ada di masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat. Yang kelima, mengembangkan rencana dan mendukung upaya kesehatan baik secara individual maupun masyarakat. Yang keenam, membuat dan menegakkan peraturan untuk menjamin keselamatan masyarakat. Yang ketujuh, menghubungkan layanan kesehatan yang dibutuhkan dalam masyarakat dalam upaya menjamin pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat. Yang kedelapan, menjamin tenaga layanan kesehatan personal dan tenaga layanan kesehatan kompeten.
ke-9 itu adalah mengevaluasi keterjangkauan, keefektivitas, dan mutu layanan kesehatan yang berbasis individu dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah melakukan penelitian dalam mencari wawasan baru dan solusi yang inovatif terhadap masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Fisioterapi menyediakan layanan untuk memperbaiki, mengembangkan, memelihara fungsi dan gerak tubuh dari semua rentang usia, baik mulai dari bayi hingga lansia. Fisioterapi dapat bekerja sama antar profesi kesehatan lainnya, upaya meningkatkan kesehatan atau promotif, pencegahan penyakit atau preventif, penyembuhan atau kuratif, serta pemulihan dan pemeliharaan atau rehabilitatif, agar seseorang dapat kembali melakukan kegiatannya sehari-hari. Jadi dari paparan tersebut, peranan fisioterapi juga dibutuhkan dalam kolaborasi agar saling melengkapi. Peran psikolog dalam dunia medis adalah mencegah, mendiagnosis, dan mengobati gangguan psikologis yang dialami oleh individu, baik pada anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Selain itu, seorang psikolog juga memiliki kemampuan berkomunikasi dan memahami teknik-teknik berkomunikasi yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Oleh karena itu, dalam kolaborasi IPE ini, seorang psikolog dapat bekerja sama, berkolaborasi, dan berkonsultasi dengan tenaga medis lainnya untuk merumuskan cara berkomunikasi yang baik kepada pasien maupun keluarga pasien mengenai keadaan dan pengobatan psikologis yang dibutuhkan oleh pasien tersebut. Perawat dalam IPE yang pertama sebagai pemberi asuhan keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan, yang kedua sebagai advokat klien yaitu menginterpretasikan berbagai informasi dari pemberi layanan khususnya dalam persetujuan pengambilan keputusan atas tindakan yang akan dilakukan dengan tetap mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien. Yang ketiga sebagai pendidik atau edukator yaitu membantu klien dalam meningkatkan tingkat pengetahuan tentang kesehatan. Yang keempat sebagai koordinator yaitu mengarahkan dan merencanakan serta mengorganisir pelayanan kesehatan dari tim kesehatan agar pemberian layanan dapat terarah. Yang kelima sebagai kolaborator yaitu kolaborasi dengan profesi kesehatan lain dalam pemberian layanan kepada pasien. Yang keenam sebagai konsultan yaitu tempat konsultasi terhadap masalah atau tindakan perawatan yang tepat. Paradigma pharmaceutical care menuntut peran apoteker dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada pasien. Apoteker bekerjasama dengan profesi dokter, keperawatan, psikologi, fisioterapi, dan kesehatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mengurangi insidensi medication error ataupun permasalahan terkait obat atau drug-related problem. Selain itu juga apoteker memiliki peran dalam mengatasi adanya adverse drug reaction atau ADR. Dalam IPE, farmasi memiliki peran dalam memberikan informasi atau konseling kepada pasien mengenai cara penggunaan obat, dosis obat, aturan pakai obat, serta efek samping yang mungkin dapat ditimbulkan. Seorang farmasis juga harus memastikan kualitas obat, termasuk menjamin bahwa obat belum dalam keadaan kadaluarsa, serta telah mendapatkan izin edar dari BPOM. Selain itu, seorang farmasis juga harus menjamin keselamatan pasien melalui dosis obat yang diberikan kepada pasien sehingga tidak terjadi overdosis. Sekian penjelasan mengenai peranan masing-masing program studi dalam kolaborasi IPE. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan informasi dan manfaat ke depannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan student project ini. Akhir kata, terima kasih. Om Santi 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 Om.